Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu, karena begitu besar kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Bapa Surgawi, dan saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu datang menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan beriman kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan pemberitaan Alkitab pada ibadah saat ini diberikan tema melakukan panggilannya, yang terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Satu ilustrasi menggambarkan dua orang anak yang diberikan kepercayaan ibunya untuk membeli sesuatu. Anak pertama diberikan tugas untuk membeli gula di warung yang jaraknya beberapa meter dari rumah. Sedangkan anak kedua diberi tugas untuk membeli sekarung beras di pasar tradisional yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Kedua anak tersebut sama-sama berangkat melakukan tugas yang diberikan oleh ibunya dengan harapan hati ibunya senang
melihat anak-anaknya melakukan tugas yang diberikan dengan baik. Panggilan adalah objek yang menimbulkan tanggung jawab, di mana tanggung jawab ada untuk memenuhi sebuah panggilan. Misalnya, panggilan di kantor oleh pimpinan pasti akan berujung melakukan suatu tugas. Begitu juga renungan kita pada sore hari, pada saat ini, pada saat ini. Kita akan bersama-sama memahami arti panggilan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana mengolah panggilan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya Injil Markus sama dengan Injil Matius dan Lukas, yaitu menceritakan kehidupan Yesus. Hanya saja, jika Matius dimulai dengan silsilah Yesus, maka Markus dimulai dengan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Jika kita mau telisik lebih dalam, ini sangat menarik. Ketika kita tahu bahwa baptisan merupakan tanda awal kita untuk melanjutkan tongkat estafet keselamatan Allah di dunia, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Injil Markus terlihat dari pasal pertama, yaitu melakukan panggilan. Melihat Injil Markus secara utuh, pembaca akan diberikan sebuah gambaran tentang bagaimana menjadi seorang murid yang sejati. Murid yang siap memikul salib, menjadi teladan bagi orang lain, dan menyangkal diri. Sama hal dengan bacaan kita, di mana para murid yaitu Simon, Andreas, Yakobus, Zebedeus, dan Yohanes mengikut Yesus dengan meninggalkan kepunyaan mereka, bahkan pekerjaan utama mereka dan keluarganya. Mereka hanya membawa diri dan kesiapan hati untuk mengikut Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus artinya kita harus siap untuk meninggalkan seluruh kehidupan lama dan siap untuk mau belajar dan berproses. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Untuk itu, kasih Tuhan yang akan memampukan kita menapaki seluruh panggilan kita di dunia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi seorang dengan hati yang mau diajar dan dibentuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam kehidupan kita, setiap orang pasti memikul salibnya sendiri-sendiri. Jangan dilihat kecil atau besar tanggung jawab itu, tapi bagaimana tanggung jawab itu dapat kita lakukan dengan baik. Melakukan panggilan bukan hanya semata menyenangkan hati Tuhan, namun hal ini merupakan alasan mengapa kita ada di dunia. Tuhan bisa melakukan tugasnya sendiri, namun Ia memanggil kita karena itulah identitas kita. Inilah salah satu bukti manusia serupa dan segambar dengan Allah, karena manusia melakukan apa yang Kristus lakukan, menjadi terang bagi yang gelap, memberi untuk yang membutuhkan, memulihkan bagi mereka yang sakit, menemani bagi mereka yang kesepian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Kristus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang yang akan melayani
Tuhan dengan jemaatnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya kita dapat menemukan dan melaksanakan panggilan? Mencari sumber atau subjek dari panggilan itu, yaitu Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita dipanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan, maka kita harus berserah diri kepada Tuhan, harus merendahkan diri kita, menyangkal diri kita, dan jangan lupa, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, agar tugas panggilan dan untuk melayani dapat terlaksana, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, namun semua karena anugerah daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan panggilan kita di dunia tidak hanya berjalan 1 atau 2 tahun saja, namun ini bersifat kekal sampai kita selesai di dunia ini. Perlu dicatat dan diingat bahwa setiap kita memikul salib dan panggilan kita masing-masing. Maka jangan pernah sekalipun membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah pakai cara pandang kita sendiri. Pakai cara pandang Tuhan untuk kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah beri, maka Ia sudah yakini itu bisa kita lakukan. Dan percaya Dia yang akan membimbing dan menemani kita di setiap proses. Mari bersama-sama membentuk hati kita, menguatkan diri untuk siap diajar dan dibentuk. Lakukan tugas dan panggilan dengan tulus. Jadilah teladan untuk diri sendiri dan orang lain, agar kemuliaan Tuhan terpancar di dunia ini. Amin.